Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan malam ini, mari terlebih dulu kita awali dengan membaca nazam zikir al-asmaul husna. Semoga ada keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'idhu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid
ya muhsi ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir zahiru ya batin ya wali muta'ali ya barru ya tawwabu ya muntaqimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya adar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi' ya warith ya rashidu ya saburu azza jalla dzikru bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajabur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nabi'a warizqa wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal munabalik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdu lillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kita masih membahas adabus sholati. Sedikit mengulang, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Fa idza faragta min taharatil hadathi, maka apabila kamu selesai dari bersuci atas hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan wudu. Hadas besar mandi janabah, ya. Hadas janabat bisa hilang dengan mandi janabat. Istilah kitanya mandi besar. Wa min taharatil khabathi, selesai dari mensucikan diri dari kotoran. Fil badani, baik kotoran najis. Ya, ini al-khabath maknanya ain najasi. Ain najis, ya. Najis ya berarti suci dari najis fil badani pada badan, seluruh anggota badan kudu. Termasuk juga hati-hati ketika istinja usai pipis atau kencing, hati-hati jangan sampai tersisa ada air kencing meskipun sedikit. Apalagi ketika ruku bisa berpotensi keluar karena kencingnya berdiri, kemudian juga tidak didorong dari kemaluan itu sampai habis, akhirnya tersisa, mampet lah. Kemudian ketika ruku keluar, meskipun satu tetes tetap najis. Wathiyabi, dan juga membersihkan kotoran najis dari pakaian. Wal makani, dan tempat. Wa min satril aurati, dan menutup aurat. Minas surrati ila rukbati, untuk laki-laki dari pusar sampai lutut. Tapi tentu bukan depan saja, sekitarannya. Juga tentu meskipun secara fikihnya yang mesti ditutup dari pusar sampai lutut bagi laki-laki, ya emang sah. Cuma kan keterlaluan kalau sholat nggak pakai baju, cuma pakai celana atau sarung doang yang menutupi pusar sampai lutut. Kita saja mau ketemu orang, mau kondangan, mau bertamu, malu kalau seperti itu. Lalu kalau untuk perempuan, ya aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Lalu fastaqbil ay bisodrikal kiblata, menghadaplah yakni dengan dadamu ke kiblat. Ay ainah, ain kiblat, fisik kiblat. Ya, mutlakon secara mutlak fil qurbi, kalau dekat. Yakinan, halnya yakin. Wafil budi dhannan, sedangkan kalau posisinya jauh seperti kita, ya diperkirakan saja bahwa arah kiblat itu ke sana. Kenapa tadi dengan dada? Karena tubuh kita ini disimbolkan bagian yang menghadap kiblat adalah dengan dada. Sehingga ketika kita salam usai tasyahud, assalamualaikum, dan kemudian disunnahkan tengok kanan tengok kiri, ini yang menoleh hanya muka kita, tidak diikuti dengan dada kita. Maka kalau begitu batal. Kenapa? Karena menyelisihi dengan fastaqbil al-qiblah. Mestinya menghadap kiblat sampai selesai. Gitu. Qaiman, halnya berdiri. Dalam berdiri, di mana bil i'timadi 'alal qadamain aw ahadihima, bertumpu di atas dua telapak kaki. Artinya yaitu berdiri, bukan duduk. Ya. Jika tidak mampu berdiri, ya berarti duduk. Muzawijan baina qadamaika, dalam keadaan apa? Muzawijan. Zauj kan artinya apa? Zaujun. Zaujun artinya suami. Zaujatun, istri. Atau maknanya adalah zaujun itu pasangan. Azwaja, berpasangan. Maka muzawijan maknanya adalah itu kedua kaki keadaan berdampingan. Baina qadamaika, antara dua telapak kaki. Berdampingan. Sehingga tidak
satu kaki, yang kaki satu lagi misalnya diangkat. Oh, tidak begitu. Ai jailan lahuma musamitan la tataqaddamu ihdahuma. Artinya keadaan si kedua kaki itu berdampingan, tidak depanan kiri, belakangan kanan, enggak begitu. Harus berdampingan antara dua telapak kaki kita. Bihaitsu la tadummuha, di mana kamu tidak merapatkan kedua kakimu. Gitu. Jadi jangan sampai menempelkan kedua kaki secara bersamaan terikat rapat banget begini. Tidak begitu. Tapi buka kaki kita ini selebar badan kita. Saya lebar badannya segini, maka cukuplah. Buka kedua kaki kita ini ya selebar badan kita. Nggak perlu memaksakan lebar. Adapun rapat itu patokannya adalah pundak kita masing-masing kanan dan kiri. Asal nempel. Sehingga saat kita duduk iftirosh, saat kita duduk tawarruk itu ketika tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i kan dilipat kaki kiri di bawah kaki kanan ya. Nah, itu tawarruk namanya. Kalau iftirosh duduk di antara dua sujud. Di luar mazhab Syafi'i ada yang duduk tasyahud akhir itu sama seperti duduk iftirosh atau duduk tasyahud awal. Kalau kita kan dilipat. Nah, supaya kita ini nyaman ketika duduk tasyahud akhir. Tidak dempet-dempetan. Wastawi qa'iman, dan luruskanlah. Ya, binasbil faqori, dengan menegakkan tulang punggung. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Artinya berdiri. Jangan ngebongkokin padahal mampu tegak. Jangan juga memiringkan seperti ini. Atau ke kanan atau ke kiri. Tegak. Tulang punggungnya. Kata Syekh Nawawi, wa ammar ra'su, dan adapun kepala, fal afdalu, maka yang paling utama, itraquhu, adalah menundukkannya. Enggak begini, cukup kepalanya. Nah, seperti ini. Ya. Melihat kemana? Ke tempat sujud. Li'annahu, karena posisi yang demikian itu, lil khusyu'i, untuk apa? Li'annahu, karena posisi tersebut, aqrabulil khusyu'i, lebih dekat kepada kekhusyuan. Wa aghaddu lil basari, dan lebih menundukkan pada pandangan. Supaya tidak tengok kanan kiri, apalagi melihat kepada tulisan ataupun benda-benda, motif-motif, lukisan kanan kiri yang mengganggu. Nah, karena itu pula ketika melihat ke bawah, supaya tidak terganggu. Juga ketika melihat ke bawah kita menggunakan alas yang kita sebut dengan apa? Sejadah, istilah kitanya. Maka sebaiknya yang di masjid ataupun milik kita pribadi yang motifnya tidak ramai. Maksudnya tidak ramai apa? Warnanya tidak ngejreng. Terus apa lagi? Motifnya tidak aneh-aneh lah. Sehingga bisa mengganggu. Meskipun itu gambar masjid misalnya. Allahu Akbar, gambar Mekah. Kapan saya ke Mekah? Ya ke Masjidil Haram. Khawatir begitu. Pernah nggak begitu? Terganggu oleh motif gambar yang ada di sejarah. Pernah nggak? Kalau saya pernah, jujur ketika kecil, ya, ini dihitung, gitu. Ini tiangnya ada berapa, gitu ya. Begitu pula bagi kita yang sholat menggunakan baju yang ada di depannya. Siapa tahu orang di belakang kita melihat ke depan, pas begini, menggunakan baju dengan motif yang bisa mengganggu. Misal, batik. Ya. Ini kok Garuda, kepalanya ke kiri apa ke kanan ya? Bener nggak ya 45? Bener nggak ya 17 dihitung? Gitu ya. Ya. Atau perempuan menggunakan mukena kadang dengan motif gorden, saking ramenya. Pakai mukena dengan motif bed cover. Tahu bed cover? Buat selimut, ya kan selimut warna-warni kan? Mukena juga yang warna-warni kan? Nah, bagusnya yang polos, motifnya motif yang tidak ramai, hitam boleh atau apa gelap putih boleh, silakan. Jadi supaya tidak mengganggu kita maupun orang lain dalam sholat. Wa ba'da istiwa il qiyami iqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan.
Nah, dan setelah lurus posisi berdiri, rapi, ajeg, nyaman. Iqra. Kata Imam Ghazali, bacalah oleh kamu qul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nas ya. Surah yang keberapa itu An-Nas itu? Terakhir 114. Ya, baca sekali. Tahassunan, ayat tahaffuzan sebagai penjagaan diri. Ayat tahaffuzan yakni untuk melindungi diri kita. Mohon perlindungan tentu kepada Allah. Biha dengannya ayat biha di surati dengan wasilah keberkahan ini surah An-Nas. Berlindung dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Wa ahdir qalbaka. Jadi sebaiknya terhindar dari godaan setan. Baca itu. Wa ahdir qalbaka, dan hadirkan qalbaka hatimu. Maksudnya konsentrasi. Hadirkan hatimu. Ma anta fihi, ma terhadap apa, anta fihi yang kamu sedang berada di dalamnya. Artinya kalau sedang sholat, ya hadirkan hati kita di tempat itu untuk sholat. Jangan sampai badannya ada di masjid, tapi pikiran dan perasaannya ada di mana-mana. Ya, Allahu Akbar. Tadi belanja beli apa aja ya. Allahu Akbar. Oh iya tadi beli sayuran 10.000. Sami Allah amida. Ya sambelen 5.000 misalnya. Ya, Apple ngitung begitu misalnya. Hitung mentang-mentang disuruh belanja misalnya ke warung. Ya itu bisa mengganggu. Ya. Makanya jangan sampai juga ada istilah begini. Kunci di mana ya? Udah sholat aja ntar juga ketemu. Itu nggak boleh. Kadang-kala kita lagi sholat Allahu Akbar. Oh iya bener. Di lemari pojok tingkat kedua Allahu Akbar. Tapi terakhir bukan di situ. Ya. Jangan sampai sholat dibuat untuk mengingat-ingat yang pakai begitu. Jangan. Ya, makanya hadirkan hati. Di mana kita sedang ada, di mana? Ya sedang sholat. Sedang apa ya sholat? Nah inilah kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Wahada wal musamma bil khusyu'i. Inilah yang dinamakan dengan khusyuk. Wa farriqhu minal waswasi. Wa farriqhu, dan kosongkanlah ia. Hu-nya kemana? Ayil qalba, kepada hati. Dan kosongkanlah hati. Minal waswasi, dari waswas. Apa itu waswas? Ayat hadithin nafsi, bisikan nafs. Kata nafs kita, udah ntar malam minggu nggak usah debaan, kita keluar aja, bilang kek mau ke temen, godaan. Kosongkan tuh hati dari was-was atau bisikan setan. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Nawawi, li'anna tafrigha a'wanu 'alal khusyu'i, karena sesungguhnya pengosongan hati itu a'wanu, sangat membantu 'alal khusyu'i, untuk bisa khusyuk. Makanya baca tadi diantaranya surah An-Nas. Juga bisa tambahin doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah turun. Kalau kita usalli, yang nggak diganggu oleh setan. Ada setan yang mengganggu kita dalam ibadah juga ada. Kata Sayyidina Umar ada 9. Di antaranya ada nama setan itu walhan, yang mengganggu kita saat wudu. Mau niat ketika mau bersembuh, gitu. Atau usolli Allah. Itu ada setan yang godain kita begitu. Wanzur ayat ta'ammal baina yadai man taqumu. Wanzur, pikirkanlah. Dan pikirkanlah ayat ta'ammal, renungkanlah baina yadai, di hadapan, baina di antara yadai. Maksudnya hadapan, man zat taqumu, yang kamu berdiri, waman tunaji, dan di mana kamu, ya, waman dan zat tunaji, di mana kamu bermunajat di sholat, di dalam sholat. Artinya renungkan, pikirkan bahwa kamu itu sedang berdiri di hadapan zat yang kamu berdiri. Di hadapan siapa? Allah.
Kita saja kalau depan orang yang kita hormati, nunduk, dengerin, sam'atan wa ta'atan. Nah, apalagi ini Allah, kita sedang menghadap Allah. Maka pikirkan, renungkan bahwa kita ini berada di hadapan zat yang mana kita sedang berdiri, wa man tunaji, dan zat yang mana kamu, yakni kita, bermunajat bisolati dalam sholat. Harus ada rasa khauf dan roja. Khauf, khawatir ibadah kita nggak diterima. Roja, harapan bahwa kita berharap pahala, ridho dari Allah. Berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kata Syekh Muhammad Nawawi, wa kaifatun naji, maka bagaimana kamu bermunajat? Bermunajat tuh apa? Ya intinya berdoa, meminta. Wa bimadza tunaji, dan dengan apa kamu bermunajat? Wa 'azzim fi nafsika, dan agungkanlah nafsika fi nafsika, dalam hatimu, dalam dirimu, qadral munajati, kadar munajatmu itu. Wastahyi, dan malulah kamu, antunaji, kalau kamu bermunajat, maulaka, kepada Tuhanmu. Biqalbin, dengan hati ghafilin, yang lalai. Ghaflah kan lalai. Malu kalau kita bermunajat minta kepada Allah sedangkan hati kita yang lalai. Lalai dari apa? Amma anta fihi, terhadap apa yang kamu sedang berada di dalamnya. Kita sedang sholat tapi lalai. Malu. Ngalaweng. Nah. Wasadrin mashunin. Ya. Dan dengan dada mashunin, yang berisi. Ayat mamluin, yang dipenuhi. Biwasawisi dunia, dengan bisikan-bisikan dunia. Malu kalau dadamu itu, hatimu itu dipenuhi dengan apa? Biwasawisi dunia, bisikan-bisikan dunia. Au bitafakkurin fi umuril akhirati, atau dengan memikirkan dalam masalah-masalah akhirat. Kata Syekh Nawawi, katanya, atau bitafakkurin, kamu ketika sholat mikirin fi umuril akhirati, dalam masalah akhirat, kal jannati, seperti surga, wan nari, dan neraka. Sholat pengen surga, sholat karena takut neraka. Fahadha makruhun aidon, gitu katanya, kata Syekh Nawawi. Maka ini adalah makruh aidon pula. Ala ma afadahu romliyu, ala berdasarkan ma, pendapat, afadahu, yang telah memberi faidah, ar-Romliyu, Imam Romli, masih ulama mazhab Syafi'i. Begitu menurut Imam Romli. Ya, kalau kita kan orang awam, sholatnya kita karena takut neraka dan berharap surga. Padahal benerin, ya, benerin dikit. Sholat kita tentu karena ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, segala-galanya Allah kasih. Ya, jangankan jodoh, jangan rezeki, surga Allah kasih. Wa khaba'ithis syahwati, malu kita ini dengan apa? Wa khaba'ithi, dan penuh berbagai keburukan asyahwati, syahwat. Wa'lam, dan ketahuilah di saat, ya, fil hali, di saat itu, di saat sholat, annaka, bahwa kamu qaimun, sedang berdiri, baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala. Malu. Padahal kamu sedang berada di hadapan Allah. Wa annahu ta'ala ay maulaka muttali'un. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala ay maulaka, yakni Tuhanmu itu, muttali'un, mengamati. Ay alimun, yang maha mengetahui. Allah mengetahui. Ala sari rotika. Kan sari roti ini mah. Ala atas sari rotika, rahasiamu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ingat, lillahi ma fis samawati wa fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasikum billah. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan, wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan, Allah akan menghisabnya. Artinya Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma taktumu, wa huwa, yang rahasia itu adalah sesuatu ma taktumu fi qalbika, yang kamu sembunyikan dalam
hatimu. Fakum, kata Syanawi, maka berdirilah baina yadaihi, di hadapan Allah, ya. Qiyam, maka berdirimu itu baina yadai ba'di mulukiz zaman, berupa berdirimu itu seperti di hadapan sebagian raja-raja zaman di dunia ini. Seperti kamu ada di hadapan orang-orang yang kamu hormati, ya begitu pula ketika kita sholat. Wa nadhirun ila qalbika, dan Allah, ya, maha melihat ila qalbika, kepada hatimu. Gitu. Makanya kita itu harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yataqabbalullahu, karena sungguhnya Allah taala menerima min salatika, dari salatmu, biqadri khusyu'ika, dengan seukuran kekhusyuanmu, yakni apa? Ay huduri qalbika, kehadiran hatimu. Maka hatimu kudu hadir ketika salat. Wa khudu'ika, dan ketundukanmu. Maksudnya ay sukuni jawarihika, yakni dengan ketenangan anggota-anggota tubuhmu. Makanya ketika sholat jangan banyak gerak-gerak. Allah, misalnya nggak boleh gerak-gerak begitu. Kudu ada apa? Rasa ketenangan. Makanya ada khudu', ketundukanmu kepada Allah. Wa tadarru'ika, Allah Ta'ala akan menerima apa lagi? Ya. Wa tawaddu'ika, kerendahan hatimu. Yakni apa? Ayat tadallulika, rasa hinamu, bahwa kita merasa hina di hadapan Allah. Wa tadarru'ika, dan bermohon sungguh-sungguhmu. Maksudnya ay khulusika fid du'ai, ketulusanmu dalam berdoa. Ketika sholat kita ini khusyuk dan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kita takut neraka, betul kita ingin surga, tapi hakikatnya kita cari adalah ridho Allah. Wakila, kata Syekh Nawawi, dan dikatakan lissolati, ya, oleh satu pendapat, lissolati, solat itu, untuk solat itu arba'u syu'abin, memiliki 4 cabang. Hudurul qalbi, pertama kehadiran hati. Hati mesti hadir, konsentrasi. Yang kedua, wasyuhudul aqli, penyaksian akal. Ya berarti akal kita kudu hadir juga, kudu sehat. Ya. Hadir artinya tidak kemana-mana seperti halnya hati kita. Hadir, maka akal juga harus hadir. Jangan bergentayangan. Wa khudu'un nafsi, dan yang ketiganya ketundukan hati. Hatinya kudu tunduk. Wa khudu'ul arkani, dan ketundukan anggota-anggota tubuh, anggota-anggota badan. Jadi karena itu hadir hati, dan juga apa? Dan juga apa? Dan juga badan kita, akal kita. Wa'budhu fi sholatika wallahu a'lam bissawab. Semoga kita bisa berusaha untuk menggapai salat khusyuk. Sebab dalam Al-Mu'minun, Al-Quran, surah Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Itu orang-orang yang apa? Di antaranya itu apa? Salatnya khusyuk. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menggapai itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana, aqrabatil lana fi dinina, ma'alil qawbil unta wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.